Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini pembelajaran IPS di kelas 7. Ini merupakan pertemuan kita pertama ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran IPS kita di bab 1 dengan tema manusia, tempat, dan lingkungan, dengan subtema adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum pembelajaran, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, maka kalian akan mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Keempat tujuan pembelajaran ini akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Oke, yang pertama, ruang. Istilah ruang ya, atau kata ruang atau istilah ruang pasti sering kalian dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini apa gambarnya? Ini ruang kelas. Nih, kalau ini ruang perpustakaan. Ini ruang rapat. Dan ini ruang laboratorium. Ya, mungkin banyak lagi ruang-ruang yang lain ya. Oke. Jadi apa sebenarnya ruang itu? Atau apa sih ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Pak Heri ulangi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan juga di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Ya, jadi ruang itu secara singkat adalah ruang merupakan tempat yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, misalnya, ya, ruang kelas. Misalnya ruang kelas. Yang tinggal di situ siapa? Ya, siswa-siswanya, dengan wali kelasnya, dengan gurunya. Itu tadi pengertian ruang. Sekarang interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah, dan tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Contohnya tadi ya, di gambar ada ruang kelas dan ruang perpustakaan, pasti berbeda. Baik itu dari
bentuknya, isi dalamnya, atau penghuninya berbeda antara ruang kelas dengan ruang perpustakaan. Begitu juga antara ruang perpustakaan dengan ruang rapat, pasti berbeda, ya. Oke, itulah setiap ruang itu memiliki ciri khas dan karakteristik tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar wilayah pegunungan, ya. Terus gambar wilayah pantai. Berikutnya ada gambar ini sayur-sayuran dan bumbu. Dan ini ada gambar orang sedang menjual ikan atau transaksi membeli ikan. Kedua ruangan ini, ya, wilayah gunung dan pantai, pasti berbeda karakteristiknya, ya. Dari suhunya, wilayah gunung lebih dingin, kalau pantai lebih panas, ya. Ketinggian tempatnya, jelas kalau gunung itu lebih tinggi dan pantai itu rendah. Itu berpengaruh juga dengan hasil alamnya. Jika di pegunungan, ya, tanah yang subur, maka sayur-sayuran itu tumbuh dengan baik. Kalau di pantai, wilayah pantai yang banyak itu adalah ikan, ya. Ini perbedaan antara dua ruang, yaitu ruang pegunungan dan wilayah. Lalu, apa itu interaksi antar ruang? Jadi, antara kedua ruang itu bisa saling berinteraksi. Nah, bisa saling berinteraksi. Interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ya, diulangi, interaksi antar ruang adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, misalnya, ya, kontak langsung itu misalnya kalian berangkat dari rumah ke sekolah, itu kontak langsung, ya. Kalian bertemu guru-guru di sekolah, dari rumah ke sekolah bertemu guru-guru di sekolah, tatap muka, itu langsung. Kalau interaksi tidak langsung atau kontak tidak langsung, misalnya kalian belajar online, pembelajaran online itu tidak langsung, ada media perantara, ya, bisa handphone, ya, bisa laptop, ya, itu interaksi tidak langsung. Jadi yang namanya interaksi antar ruang itu timbal balik, ada aksi, ada reaksi, ya, tidak hanya satu pihak tapi kedua-duanya. Penyebab apa itu? Apakah penyebab terjadinya interaksi antar ruang? Ya, nih. Seperti tadi digambarkan antara pegunungan dan wilayah pantai, ya, yang berbeda karakteristiknya, yang berbeda ciri-cirinya. Perbedaan itulah yang membuat mereka melakukan interaksi. Perbedaan karakteristik itu yang membuat ruang pegunungan dan ruang pantai, penduduk di pegunungan dan penduduk di pantai melakukan interaksi, maka terjadilah interaksi antar ruang, ya. Misalnya tadi contohnya, ya, di gambar tadi kan, penduduk wilayah pegunungan jika ingin mengonsumsi ikan maka memerlukan penduduk wilayah pantai
Begitu juga sebaliknya, orang pantai mau makan sayur-sayuran, maka berinteraksi dengan orang-orang di pegunungan. Dengan cara apa? Dengan cara jual beli, ya. Nih, tuh. Jadi antara pantai dan gunung, antara kedua ruang itu harus berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik setiap ruangan memicu terjadinya interaksi antar ruang. Oke. Selanjutnya, ya, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk. Yang kedua, perpindahan gagasan dan informasi atau komunikasi. Yang ketiga, perpindahan barang atau energi atau transportasi. Ya. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk. Yang kedua, perpindahan gagasan dan informasi, komunikasi. Dan yang ketiga, perpindahan barang atau energi atau transportasi. Ya, ini Pak Heri akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, mobilitas penduduk. Ya, kalau namanya mobil atau mobile pasti itu bergerak. Maka kalau mobilitas penduduk itu penduduk yang bergerak, pergi, berjalan. Misalnya perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan ke sekolah, perjalanan wisata, migrasi atau transmigrasi atau perpindahan penduduk dan sebagainya. Ya, kalau mobilitas penduduk berarti penduduknya yang pindah atau melakukan perjalanan atau pergi ke suatu tempat. Itu mobilitas penduduk atau bentuk yang pertama. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah komunikasi. Ya, misalnya perpindahan informasi atau ide-ide. Ya, misalnya, ya kalau kalian menelpon, percakapan di telepon, ya pesan di WhatsApp atau SMS, terus siaran berita di televisi, di koran, di radio. Itu perpindahan informasi atau ide atau gagasan, itu komunikasi. Yang ketiga, ya bentuk yang ketiga dari interaksi antar ruang adalah perpindahan barang. Jadi yang berpindah adalah barang atau jasa, transportasi. Ya, misalnya ekspor impor, ya, jual beli antar negara, terus pengiriman paket dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini bentuk dari interaksi antar ruang, mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lain. Ya, ketiga ini, yaitu interaksi antar ruang ini dapat terjadi karena kondisi saling bergantung antara satu ruang dengan ruang yang lain. Lalu, apa saja bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional complementarity, ya, maaf. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga,
kemudahan transfer atau transferability. Ya, Pak Heri ulangi. Bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Ini juga akan Pak Heri jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Nih, kita lihat gambarnya. Ya, wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, dihubungkan dengan tanda panah bolak-balik. Ini artinya apa? Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ya, tadi yang dicontohkan antara wilayah pegunungan dan wilayah pantai. Wilayah A memiliki kelebihan produksi sayur dan buah. Wilayah B memiliki kelebihan produksi ikan. Maka jika wilayah A ingin mengkonsumsi ikan dan wilayah B ingin mengkonsumsi sayuran, maka terjadi interaksi berupa aktivitas perdagangan. Ini artinya wilayah A dan wilayah B itu saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya, kesempatan antara atau intervening opportunity. Oke, perhatikan gambarnya ya. Ada wilayah A, wilayah B, dan ada wilayah C. Wilayah A dengan surplus sayuran tapi tidak ada ikan atau minus ikan. Wilayah B surplus ikan atau kelebihan produksi ikan tapi minus sayuran. Ya, ada wilayah C ya. Wilayah C yang surplus ikan dan minus sayuran. Ya. Wilayah A dengan wilayah B dihubungkan dengan garis putus-putus, garis panah putus-putus bolak-balik. Tapi wilayah A dengan wilayah C dihubungkan dengan tanah bolak-balik. Ya. Ini artinya apa? Ya. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk atau barang, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk atau barang tersebut. Ini secara sederhana. Kayak misalnya tadi ya, wilayah A surplus sayuran tapi butuh ikan, wilayah B surplus ikan dan butuh sayuran, kan mereka melakukan interaksi ya antara jual perdagangan, melakukan aktivitas perdagangan. Tapi ada wilayah C yang kondisinya sama dengan wilayah B, dia ikannya banyak tapi kurang sayuran. Nah, tetapi wilayah A dengan wilayah C ini berdekatan, ya, maka wilayah A akan lebih kuat hubungannya dengan wilayah C yang berhubungan dengan jarak yang dekat. Ya, kalau jarak yang dekat kan berarti otomatis waktu yang ditempuh untuk terjadi interaksi tidak terlalu lama. Ya, dan juga biaya atau ongkos bisa lebih murah dibanding wilayah B. Walaupun kondisinya surplus ikan tapi jauh, maka pasti interaksi antara A dengan C itu lebih dekat, lebih kuat ya, karena tadi ya, dengan ongkos yang tidak terlalu besar dan waktu yang singkat untuk mendapatkan barang. Nah, itu disebut dengan kesempatan antara. Jadi C ini memanfaatkan ruang antara wilayah A dengan wilayah B yang sama kondisinya C dengan B, tapi wilayah C lebih dekat dengan wilayah A.
Jadi interaksi antara wilayah A dengan wilayah C itu lebih kuat daripada A dengan B, karena faktor kedekatan wilayahnya. Oke, itu yang kedua ya, kesempatan antara. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Ya, pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Ya, kemudahan transfer itu artinya kemudahan barang yang diperlukan suatu wilayah itu akan mudah datang. Ya, misalnya tadi mengapa wilayah A dengan wilayah C itu lebih kuat ikatannya dibandingkan wilayah A dengan B, karena jarak yang ditempuh antara wilayah A dengan wilayah C itu lebih dekat. Ya, kalau dekat maka biaya yang dikeluarkan itu lebih murah, ya. Maka itu akan memudahkan wilayah transfer keuangan, transfer barang itu lebih mudah. Infrastruktur juga mempengaruhi, ya. Sarana dan prasarana juga mempengaruhi. Jalan yang rusak, ya kan, maka lama barang itu akan sampai, sehingga kualitas barang akan rendah atau kualitasnya sudah tidak bagus lagi karena keterlambatan diakibatkan jalan yang rusak. Oke, ya, itu 3 kondisi di mana saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang, saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, mudah ya. Oke, kalau selanjutnya setelah ini ya, kita akan berlatih bersama untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang telah diberikan. Bentuknya adalah pertanyaan. Jadi nanti ada pertanyaan, kalian harus menjawabnya, menuliskan jawabannya di buku latihan. Ya, kalian harus menuliskan jawabannya di buku latihan. Setelah itu kalian mengirimkan jawaban kalian yang ditulis itu via WhatsApp dengan cara memoto tulisan jawaban kalian. Oke, paham? Ulangi ya. Setelah ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tulis jawabannya di buku latihan. Kalian foto dan kirim ke WhatsApp Pak Heri. Oke, jelas ya? Oke, adapun pertanyaannya, oke, ini dia. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Ya, tadi udah Pak Heri jelaskan ya di awal. Saya kalian ulangi lagi materinya. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang, juga udah Pak Heri jelaskan. Yang ketiga, apa penyebab terjadinya interaksi antar ruang, ini juga sudah. Dan keempat, apa saja bentuk saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kalian tulis jawabannya di buku tulis, ya, buku tulis kalian, buku latihan kalian, dan kirim foto hasil jawaban kalian ke WhatsApp Pak Heri di nomornya 0853 8895 7397. Oke, cukup ya. Oke, Pak Heri rasa sampai di sini untuk materi hari ini ya. Sampai di sini untuk materi hari ini. Jangan lupa Pak Heri tunggu foto jawabannya
di WhatsApp Bahri. Oke, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan akbaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.